Selamat sore, salam sehat buat kita semua. Salam untuk kita semua, dosen dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Aposan Lumban Turban, SPD FPSI. Saya salah satu dosen tetap di Fakultas Psikologi UNPRI, Universitas Prima Indonesia yang ada di Sumatera Utara. Izinkan saya mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Psikologi Belajar. Di mana Psikologi Belajar ini bobot SKS-nya adalah 2 dengan kode PPN 1222. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk semester 2. Kemudian deskripsi singkat, mata kuliah ini membahas tentang psikologi belajar dan teori-teori belajar serta muncul dalam belajar sehingga mereka dapat mengaplikasikan materi yang mereka inginkan dalam masalah belajar yang dialami individu atau anak didik. Materi pembelajaran yang kita suguhi dalam RPS ada itu pengantar psikologi belajar, ada itu hakikat psikologi belajar, belajar dan perilaku belajar, kemudian ada tinjauan dari teori-teori seperti behavioristik, kognitif, dan humanistik. Tidak terlepas juga ada yang namanya gaya belajar, potensi belajar, dan juga manajemen waktu, serta diagnosa kesulitan belajar. Adapun tujuan dari pembelajaran ini di mana mahasiswa dapat mengaplikasikan pada pembelajaran psikologi belajar. Nah, susunan materi dalam perkuliahan itu kita bagi dalam pertemuan, di mana pertemuan pertama itu ada yang namanya pengantar psikologi belajar. Di situ akan menerangkan bagaimana psikologi dan objek psikologi serta cabang ilmu psikologi. Kemudian ada namanya hakikat psikologi belajar dalam pertemuan kedua. Di situ membahas tentang pengertian psikologi belajar, tujuan mempelajari psikologi belajar, fungsinya apa dan manfaatnya apa. Kemudian pertemuan 3 dan 4 ada yang namanya belajar dan perilaku belajar. Di pertemuan 5 dan 6 dan 7 tinjauan belajar dari teori-teori seperti humanistik, kognitif, dan humanistik. Nah, setelah selesai pertemuan 7 ada yang namanya di pergelapan UTS, ujian tengah semester. Nah, masuk lagi ke pertemuan yang ke-9 ada yang namanya gaya belajar. Gaya belajar itu ada bentuk auditori, visual, kinestetik, dan ada 7 gaya belajar yang efektif. 5 prinsip belajar juga diterapkan di dalam gaya belajar. Kemudian untuk pertemuan 10, 11, dan 12 sampai 13 ada itu tentang potensi belajar. Di mana di sana disuguhi dengan intelijensi, bakat, perhatian, kemudian ada daya pikir, daya ingat, kemauan, kecerdasan emosional, ada motivasi belajar, motivasi berprestasi, manajemen diri, dan manajemen waktu. Nah, terkait motivasi belajar dan motivasi berprestasi, sesuatu hal yang fenomena di mana kita membuat suatu kajian atau penelitian terkait seberapa besar atau perbedaan motivasi belajar antara gender, siswa perempuan atau siswa laki-laki. Kemudian pertemuan 14 dan 15 ada itu membahas tentang kesulitan belajar. Jadi di sana kita membahas tentang pengertiannya, jenis-jenis kesulitannya, diagnosinya, prosedurnya, dan teknik untuk menyikapi yang namanya kesulitan belajar. Demikian yang bisa saya paparkan terkait psikologi belajar. Nah, untuk di kelasnya akan saya suguhi
videonya sebagai berikut. Selamat sore rekan mahasiswa. Kita masuk ke kuliah psikologi belajar ya. Oke, selamat sore kembali rekan mahasiswa. Apa kabar di sore hari ini? Baik. Terima kasih. Ini baru pertama kali kita berjumpa dalam mata kuliah psikologi belajar ya. Jadi sudah mengenal saya? Mengenal di luar, tapi di pertemuan ini sebelumnya. Jika saya memperkenalkan diri, nama saya Alkosan, lulusan keluar SPD dan PSI. Oke, saya sebagai lulusan tetap di Fakultas Psikologi UNI. Mari kita sama-sama belajar dalam kuliah psikologi belajar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya suasana hati yang tenang, tentram, kita mengucap syukur ke kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, saya sudah memperkenalkan diri untuk rekan mahasiswa. Kemudian saya juga mau mengenal Anda satu persatu. Jika saya buka sepada terlebih dahulu. Ini semester 2 B. Saya panggil ya namanya. Tapi di sini sudah tersedia absensinya. Oh, absennya sudah tertera semua. Semuanya banyak sekali. Nanti kita akan langsung ke pembelajaran tahap kita nanti jika saya membawa Anda. Oke. Jadi mata kuliah yang saya mau sampaikan adalah tentang pengantar psikologi belajar. Kelihatan slide-nya rekan mahasiswa? Oke, terima kasih. Di sini pengantar psikologi belajar kita sama-sama ketahui ada suatu kajian yang mau Anda pahami, yaitu psikologi dan belajar. Tentu ilmu psikologi itu adalah tentang jiwa dan belajar itu bagaimana individu di dalam belajar. Kontrak kuliah kita di pertemuan yang pertama ini akan saya sampaikan di mana inti pembelajaran yang ada di dalam fakultas kita itu adalah saya katakan metrik. Semua pembelajaran ada di dalam sepada, semua materi-materi ada di dalam sepada, namun tidak untuk kemungkinan juga tetap belajar seperti biasa tetap tentang. Jadi setiap perlakuan yang namanya post-test, pre-test, dan evaluasi ada di dalam. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi, kita sudah suguhi yang namanya pre-test. Tujuannya apa? Untuk memunculkan kemampuan Anda sebelum perlakuan. Nah, setelah Anda sudah mendapat materi dari kita, dari dosennya, Anda akan disuguhi yang namanya post-test. Jadi, tidak usah takut salah, dikerjakan saja. Tapi post-test harus benar-benar Anda mendalami yang diberikan dosennya, Anda mendapat nilai terbaik. Walaupun gagal, jangan berat hati. Nanti ada waktu untuk mengevaluasi. Oke, jadi pertemuan kita ada 16. Pertemuan 1 sampai 7 materi, di pertemuan 8 ada yang nama UTS, dan 9 sampai 15 perkuliah, di pertemuan 16 adalah kelas. Oke, sejauh ini ada mau bertanya tentang kontrak kuliah? Oke, aman. Aman ya? Masuklah kita ke topik yang namanya psikologi belajar. Di sini kita diperhadapkan yang namanya pengantar psikologi belajar. Nah, kalau kita rekan mahasiswa ketahui bahwasannya psikologi belajar ada dua kajian yang namanya psikologi dan belajar. Psikologi ada yang tahu? Belajar ada yang tahu? Oh, malu-malu. Psikologi itu adalah ilmu tentang kejiwaan dan belajar bagaimana kita
diperhadapkan dengan suasana belajar. Nah, tadi sudah saya sampaikan pertemuan kita. Di pengantar ini saya akan menyampaikan apa itu pengertian psikologi, objeknya apa, cara mengikutnya apa. Nah, di pertemuan kedua nanti ada pengertian, tujuan, fungsi, dan manfaat. Begitu juga 3 dan 4. Kemudian pertemuan 5 dan 7 ada di situ teori, ada behavioristik, ada kognitif, dan humanistik. Kemudian di pertemuan 9 ada yang namanya gaya belajar. Pasti ada gaya kan gitu. Di situ kita suguhi ada belajar melalui visual, ada kinestetik, ada visual. Dan 7 gaya belajar yang efektif karena mahasiswa harus pahami nantinya. Dan tidak kalah penting ada 5 prinsip belajar. Kemudian di pertemuan 10 sampai 13 ada potensi belajar. Apa saja potensi belajar itu? Di pertemuan 10 nanti direncanakan intelijensi, bakat, minat, dan perhatian. Nah, mahasiswa akan paham di sana. Kemudian daya pikir, daya ingat, kemauan, kecerdasan emosional. Kemudian motivasi belajar dan motivasi berprestasi. Dan tidak kalah penting manajemen diri dan manajemen waktu. Itulah di pertemuan 10 sampai 13. Nah, di motivasi belajar dan motivasi berprestasi ini, kajian ini sudah pernah dilakukan namanya penelitian oleh abang-abang kalian. Kebetulan saya membimbing mereka sampai berhasil dan mereka sudah lulus. Jadi besar harapannya rekan mahasiswa juga dapat mendapatkan variabel-variabel saya ini untuk menjadi bahan penelitian Anda terhadap psikologi belajar dan sudah masuk dalam jurnal Sintang 4. Nah, kemudian pertemuan 14 dan 15 kesembilan belajar. Di situ ada tahu seperti apa jenisnya, bagaimana diagnosisnya, bagaimana penyelesaiannya, dan teknik-tekniknya juga ada di sana. Dan pertemuan 16, kalau Anda sudah menerima materi semua, masuklah namanya ujian akhir semester. Mudah-mudahan nilai kalian baik semua. Amin. Oke. Nah, itu terkait susunan pembelajaran kita. Di sini juga saya suguhi capaian pembelajaran psikologi belajar rekan mahasiswa. Yang pertama tentang pengetahuan Anda. Pengetahuan Anda akan dikaji dengan memahami konsep dasar psikologi belajar. Kemudian teori-teori belajar, ada yang humanistik, behavioristik, dan kognitif, Anda akan paham. Kemudian proses-proses belajarnya seperti apa rekan mahasiswa melaksanakan prosesnya. Nah, kalian kan calon pendidik, bukan? Atau minimal Anda adalah orang yang pintar, calon pendidik, atau mengajari yang kurang, istilahnya kan. Oke. Kemudian keterampilan Anda bisa mengaplikasikan teori dan praktik ke mahasiswa, mengembangkan program pembelajaran, kemudian menganalisis faktor yang perlu belajar. Apalagi dari sikap Anda, kita mengharapkan mahasiswa di sini harus yang namanya bersikap kritis dan reflektif. Artinya kita boleh kritis, solusi juga ya, itu jangan hanya kritis tapi dan memberikan efek manfaat sama orang, kritis doang. Nah, kalau kita sudah berhadapkan namanya belajar ini, psikologi belajar, Anda akan diperhadapkan dengan orang yang kritis dan reflektif. Psikologi belajar adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses mental. Ya, kita mental ya, sehat mental kita, sehat ya. Sini, kemudian kita harus berperilaku yang terlibat dalam belajar. Kalau nggak ada mental kita yang sehat, dalam belajar kita pun akan berapa. Ya, jadi di sini ini mencari aspek bagaimana orang memproses, menyimpan, dan mengingat informasi. Itulah psikologi belajar. Sudah ada pertanyaan? Tahu ini kan kita ada psikologi pendidikan dan psikologi belajar. Apa bedanya psikologi pendidikan dengan psikologi belajar?
psikologi pendidikan versus psikologi belajar gitu lah ya istilahnya. Nah, kita membahas psikologi pendidikan dulu. Nah, berarti ada hubungan antara psikologi dan pendidikan. Berarti pendidikan itu lebih dominan perlakuannya di dalam mendidik. Berarti ada instansi distribusi, ada kelas, ada instansinya, lembaganya. Mereka lebih dominan mengatur apa yang menjadi capaian pembelajaran. Tapi kalau yang namanya belajar adalah prosesnya, bagaimana pembelajarannya. Oke, dapat diterima. Itulah berbedanya. Artinya perlakuan psikologi belajar, psikologi pendidikan adalah orang individunya yang mengubah pembelajaran terhadap individu. Memang sama-sama. Teori-teori belajar ada itu yang metaforistik, ada humanistik, dan kognitif. Kemudian kenal nih gambar-gambar ini. Yang sebelah sana siapa? Yang sebelah sini siapa? Kakek-kakek. Ini adalah tokoh realisme yang namanya Ivan Falco. Ya, kemudian ini Gesner. Kita tahu mereka adalah tokoh-tokoh dunia yang luar biasa mengubah dunia ini. Ya, ini boleh direferensi buku-buku tentang mereka, Wikipedia atau buku boleh dibaca dalam psikologi. Nah, ini dia tentang teori behaviorisme, meningkatkan kepada hubungan antara rangsangan stimulus dan respon. Ya, jadi karena ada stimulus baru kita merespon. Kemudian yang teori mana lagi? Ada kognitif. Yang ini kenal? Kayaknya udah dua kali ya. Setelah ini ada Jean Piaget, yang sebelah sana ada stimulus. Ada pernah jadi seperti nenek moyangnya? Enggak. Oke. Jadi di sini fokus dengan proses mental yang berdasarkan belajar. Ya, bisa kita lihat visi terkenal dengan perkembangannya, kemudian interaksi sosialnya dengan filosofi. Kemudian teori konstruktivisme, penggabungan. Di sini menggabungkan elemen tentang kognitif dengan kita juga humanistik juga. Jadi banyak teori-teori yang betul-betul menghubungi dalam perlakuan individu untuk kebaikan. Jadi pun di saat Anda pun diperhadapkan dengan mendidik seorang guru atau asisten dosen misalnya, Anda bisa dengan pendekatan behavioristik itu atau kognitif itu berhasil dalam psikologi belajar. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Oh, silakan. Ya. Oh. Apakah profesi pendidik harus sekolah? Tidak juga. Contoh nih, saya konsentrasi dari psikologi pendidikan. Saya bukan psikolog, saya ilmuwan psikologi. Jadi yang selamanya psikolog, jadi orang profesi sebagai siapa aja bisa. Ya, tapi kalau memang mau berstandar ada nanti mau jadi guru, mau jadi dosen. Tidak saya mau jadi dosen aja harus ada standar. Walaupun saya bukan psikolog. Nah, jadi kalau Anda yang passion jadi pendidik, asisten pendidik atau asisten dosen, silakan terbuka untuk Anda. Oke. Kemudian proses dalam belajar dengan mahasiswa ini disuguhi untuk kita perlu yang namanya atensi. Inilah prosesnya. Perhatian langkah pertama. Berarti kita harus memperhatikan bagaimana si individu atau bagaimana si siswa atau bagaimana si katakanlah anak didik. Kita perhatikan bagaimana polanya, seperti apa dia di dalam kelas, dalam belajar. Itu dia. Kemudian masuklah kepada coding. Kita mengubah si individunya. Tujuannya berapa? Itu untuk kebaikan, minimal melawan artinya keburukannya, mengubah menjadi suatu hal yang baik. Tidak.
Kemudian apa lagi? Ada namanya storage. Di sini kita bisa menyimpan informasi dari permasalahan yang ada dari sisi individunya atau sisi siswanya atau anak didiknya, kan gitu. Kalau kita sudah tahu informasinya, di suatu saat kita bisa menjadikan itu karya atau katakanlah kita bisa membuat suatu memunculkan suatu fenomena. Ada apa dengan si siswa? Ada apa? Seperti kemarin anak-anak saya melihat kenapa motivasi belajar itu berbeda dengan antara si siswa perempuan dan laki-laki. Jadi karena kita penasaran apa iya ada perubahan yang signifikan, makanya kita mengenali. Dan ternyata di sekolah kita mendidik sekolah pemerintah, ternyata siswa di SMA itu lebih mendominasi motivasi belajar itu adalah perempuan daripada laki-laki. Nah, nanti ada lecture di jurnal kita ya, analisis motivasi belajar ditinjau dari jenis kelamin di sekolah 25 ya 25. Kemudian ada retrieval, mengakses kembali informasi yang telah disimpan. Nah, sejauh ini ada pertanyaan? Kalau perlakuan antara psikologi belajar terhadap motivasi yang namanya ke gender atau laki-laki atau perempuan itu sama. Cuma bagaimana berbagai ritme mungkin pola asuh, status sosial ekonomi, atau keadaan keluarga, atau lingkungan yang berbeda. Tapi yang namanya psikologi belajar, satu dia pembelajarannya, satu dia angketnya, satu dia arahannya. Jadi perlakuannya sama, tidak ada berbeda. Nah, kenapa laki-laki dan perempuan itu berbeda? Nah itu tadi mungkin artinya yang sebelum kita menganalisa, karena si perempuan lebih dimanja, si laki-laki lebih lebih tegas atau macam-macam. Perempuan suka beri hadiah, laki-laki mungkin biasanya laki-laki suka misalnya dibuat untuk mainan atau segala macam kan itu. Nah, kemudian saat berprestasi si perempuan atau si siswi, ya mungkin ada aja yang lebih konkret. Misalnya semakin termotivasi, senang diberikan hadiah. Kalau yang laki-laki mungkin ada kejenuhan, apa usah naik itu aja. Kalau nggak ditambah lagi, nggak mau lagi termotivasi seperti itu. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi belajar mahasiswa. Di sini motivasi, ya, kemudian lingkungan, kemudian metode pengajaran, kondisi psikologis. Nah, kalau dimotivasi dari kajian kita itu ya sama perlakuannya. Apa aja aspek-aspek dimotivasi belajar itu kita atur sedemikian rupa. Pertanyaan sama, mau laki-laki mau perempuan sama. Tapi di saat kita sudah analisa, kita masukkan dalam perhitungan analisa, ya ternyata perempuan lebih tinggi motivasi belajarnya daripada laki-laki. Kemudian di lingkungan sekolah atau lingkungan tempat dia menerima pembelajaran berpengaruh juga. Ya mungkin saja kalau kita perhatikan kalau ada fasilitasi lingkungan sekolah yang asli, bersih, aman, tentram, damai, dengan sekolah yang umum banyak yang banyak panas, saling menghormati, pasti berbeda signifikan perlakuannya. Kemudian apa lagi? Metode pengajaran. Yang saya lakukan ini adalah pengajaran yang aktif diferensiasi. Artinya, mereka mahasiswa nanti akan disuguhi PR dong. Nanti kita ada PR ya. Semangat mencari PR. Semangat. Iya. Nanti artinya aktif, ya aktif. Kemudian
Anda bisa membuat suatu presentasi atau memunculkan suatu case. Kita berkolaborasi. Kita harus bisa sama-sama mencari keuntungan. Lu sekarang ada expertnya kok kan gitu. Nah, kemudian apa lagi? Kondisi psikologis. Kondisi psikologis karena mempengaruhi. Ya. Kenapa? Coba kalau mental terganggu, apa semangat kamu belajar? Tapi kalau kamu bahagia, semangat, pasti terpacu, atau biasa-biasa, ya biasa-biasa yang didapat, kan gitu. Nah, ini juga kondisi psikologis sama faktor-faktor yang berpengaruh. Kemudian kita mau aplikasikan kemana sih psikologi belajar itu? Tentu ke pendidikan. Nah, dari pertanyaan saudara siapa tadi? Adrian tadi mau mengarah pendidikan dan psikologi pendidikan, psikologi belajar berbeda, sangat berbeda. Nah, di sini pendidikan. Karena di sana ada pengembangan kurikulum, jadi dua subjek. Kalau belajar kita yang membuat pendidikan, tapi kalau pendidikan medianya membuat hal yang lain. Kemudian kemana lagi aplikasinya? Ke pelatihan dan pengembangan. Kalau mau lihat gue, harus ada standar, ada sertifikat, kan gitu. Ya lah, kalau kita mau mengembangkan keahlian kita harus ada kemampuan, ada sertifikatnya. Nah itu. Kemudian direhabilitas. Nah, kemarin kita sudah ada pengabdian kemasyarakatan di BNN. Jadi semua kepala dinas sosial, mau dinas mana, semua orang pendidikan, semua orang-orang berpendidikan mendapatkan ilmu dari BNN terkait narkoba dan segala macamnya, jalan rintik. Nah, mereka mengetahui untuk apa? Namanya untuk menyalurkan ke anak-anak, siswa, individu, sekitar masyarakat. Jadi kalau kita sudah dapat ilmu dari BNN tadi, berarti kita dari proses belajar kita itu kita transfer, kita kasih ke anak-anak sekolah atau perguruan tinggi agar menjauhi narkoba, agar terhindar namanya narkoba. Jadi kita dapat edukasi dan kita perlakukan lagi edukasi itu ke mahasiswa. Begitu juga dengan Anda. Kalau sudah paham yang namanya narkoba, Anda mau pakai kan enggak. Anda mau membebaskan orang biasa-biasa saja enggak. Tapi Anda kan menegur. Ya kan? Dengan pendekatan tadi, seperti apa aku mau menegur dia, seperti apa aku mau mengingatkan dia, itu. Oke, inilah aplikasi psikologi belajar mahasiswa dalam pendidikan, belajar pengembangan, dan juga di rehabilitasi. Nanti kelas ini kalau berjumpa dengan dosen tentang psikologi konseling, psikologi klinis, Anda akan dibawa ke panti PH atau ke keterangan narkoba atau Oke, kemudian yang terakhir dengan memahami prinsip-prinsip dasar psikologi belajar, ya, termasuk pengantar teknik, belajar pendidik atau pelatih atau praktisi sekalipun. Kebetulan saya juga menangkan dosen praktisi ya, siapapun merancang intervensi lebih efektif gunanya untuk memfasilitasi pembelajaran yang optimal. Kalau sudah dikatakan optimal berarti efektif, efisien, sederhana, berguna. Jadi paham ya terkait psikologi pembelajaran ini, psikologi belajar ini. Jadi ke depan mahasiswa bisa mengimplementasikan dengan teori tadi, bukan tokoh-tokoh yang lama, ngomong tokoh-tokoh tadi, ya belajar. Oke, terima kasih. Kalau tidak lagi ada yang bertanya, mudah-mudahan pertemuan yang pertama ini membuka wawasan Anda tentang psikologi belajar. Nanti pertemuan selanjutnya akan lebih menarik lagi. Pokoknya semangat dalam pembelajaran kita. Sampai jumpa minggu depan. Selamat sore.